Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Nah, adik-adik, ketemu lagi bersama kita dari Tridaya. Nah, hari ini kita ngapain ya? Hari ini kita ada spesial untuk adik-adik baik yang dari bimbel, privat, TEC atau Tridaya English Course atau dari TDL, nah ataupun dari sekolah Tridaya Tunas Bangsa atau dari adik-adik yang sekolah di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan belajar bareng ya dalam acara Suplemen TV. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu ya. Nama kakak Teh Nurli. Hari ini kakak akan memandu acara hari ini dengan Teh Nurli dan ada nanti narasumber kita dengan Miss Nana. Ya, jadi nanti adik-adik hari ini akan belajar apa ya? Nah, hari ini adik-adik akan belajar bareng mengenai AKF. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba kakak sapa-sapa dulu ya. Nih, coba kakak lihat nih. Udah pada cantik, siap-siap. Boleh di-on-kan kameranya ya, teman-teman. Silahkan. Ada Kania, ada siapa nih? Dwi Oktariawan, ada Khiara. Wah, boleh di-on-kan kameranya ya, teman-teman. Biar teknologi gak sendiri nih. Ayo, boleh di-on-kan kameranya sayang. Boleh juga nanti interaktif ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang bertanya atau ingin menjawab sapaan atau pertanyaan dari narasumber atau dari teteh, boleh adik-adik langsung diambil saja ya. Boleh ini sambil di-on-kan kameranya biar kakak bisa lihat. Ada Zaki nih, ada Nashila ya, ada Raka, ada Sarifah. Coba kalau misalnya nggak mau di-on-kan kameranya, nih coba suaranya dong. Nah, kakak coba panggil dulu ya. Ini ada yang dari Bimbel Tridaya kah? Ada yang dari Bimbel? Hai. Halo adik-adik. Mana nih suaranya? Kakak-kakak boleh dong di-on-kan mic-nya ya, biar teknologi nggak sendirian nih. Halo? Nih sudah ada Rajwa ya, sudah ada Fahlevi. Hai. Ini teman-teman dari mana nih? Dari Bimbel, Fahlevi dan Rajwa dari manakah? Boleh Rajwa dulu. Rajwa dari Bimbel Tridaya atau dari mana? Tridaya Pajajaran. Oke, Tridaya Pajajaran ya. Dari SMP mana? Citra Cemara. Ya? Citra Cemara, SMP Citra Cemara. Oh, Citra Cemara. Apa? Ya. Di daerah mana tuh? Di Jalan Soekarno-Hatta, dekat Bundaran. Oh iya betul-betul daerah ini ya, ramai, daerah ramai itu ya. Oke, baik. Terima kasih Rajwa. Kemudian ada nih Muhammad Fahlevi ya. Dari SMP mana Muhammad Fahlevi? Dari Al-Ghifari. Oke, Al-Ghifari berarti orang sini ya, orang apa? Daerah timur berarti ya. Kalau tadi dari barat, tadi jalan sekarang dari timur. Dari Bimbel unit mana? Antapani, Bandung. Oke, dari Antapani ya. Oke, selamat datang nih teman-teman ya. Sobat, sambil kita tunggu teman-teman lainnya bergabung nih, ada Iman, ada Dia ya. Kemudian ya ini dia Muhammad. Hai. Ada Rai, ada Sarifa. Boleh sambil di-on-kan kameranya ya, teman-teman. Biar teknologi nggak berasa sendirian ya. Oke, baik. Adik kita akan mulai saja acara ini ya, baik untuk supaya lebih berkah ya belajarnya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya adik-adik. Untuk itu saya kakak silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Ini lengkap nggak sih? Suaranya masih jelas?
Oke, baik. Nah, adik-adik, sebelum dimulai, kita akan lihat dulu beberapa informasi yang akan kakak sampaikan ya. Jadi ini acara ini sebenarnya bukan hanya untuk yang siswa Tridaya saja ya, bukan hanya untuk yang bimbel, yang TDL, untuk privat, Tridaya ataupun TEC gitu ya. Nah, hari ini sebenarnya boleh adik-adik silakan undang adik-adik di sekolah ya, karena suplemen di hari ini boleh diikuti oleh siapapun ya. Silakan adik-adik kalau misalnya mau nge-share linknya ke teman adik-adik, boleh di-share saja ya. Mudah-mudahan bisa belajar bareng nih di Siap KKM ya. Jadi Siap KKM ini merupakan salah satu program dari Bimbel Tridaya, di mana nanti di suplemen TD ini ya bukan hanya bahas Siap KKM aja nih, tapi banyak tips dan trik lainnya ya. Nah, sebelum masuk ke narasumber, ke Miss Nana ya, kakak mau menyampaikan dulu nih, di Tridaya itu ada ada program baru nih untuk adik-adik yang sudah les juga ataupun yang belum nih. Mungkin adik-adik kadang kalau di sekolah pasti zaman sekarang tuh kan zaman PJJ ya, belajarnya dengan jarak jauh. Otomatis semua tugas ataupun PR itu pasti banyak banget ya. Baik mau di sekolah di negeri, swasta, itu semuanya pasti PR-nya numpuk kalau sekarang tuh ya. Nah, untuk itu adik-adik jangan khawatir, pokoknya Tridaya itu punya berbagai cara buat membantu meringankan tugas adik-adik semua ya. Jadi di sini untuk yang sudah bergabung di Tridaya, kakak punya ataupun yang belum bergabung ya, ini kakak punya yang namanya Tridaya Learning Solution, di mana di dalamnya itu ada 6 program yang bisa adik-adik manfaatkan ya. Untuk adik-adik yang sudah bergabung di Bimbel Tridaya, baik privat, bimbel maupun TDL, nah adik-adik bisa ini ada satu program namanya Student of the Month ya. Apa tuh? Nah, Student of the Month itu adalah salah satu program untuk memberikan apresiasi untuk adik-adik yang sudah mencapai prestasi di 1 bulan, ataupun bisa mencapai prestasi itu bukan hanya akademik ya. Mungkin juga adik-adik mendapat penghargaan dari segi motivasi, dari segi kehadiran, ternyata banyak banget keaktifannya itu luar biasa. Misalkan di salah 1 bulan dari tahun ajaran ini, misalkan ya, nanti adik-adik akan mendapatkan penghargaan atau apresiasi berupa Student of the Month ya, akan dinobatkan menjadi Student of the Month. Tenang, di sini akan ada berbagai hadiah ya untuk adik-adik yang termasuk Student of the Month ya. Nah, berikutnya untuk adik-adik yang sudah bergabung di Bimbel Tridaya, itu ada yang namanya Present TD ya. Present TD itu adalah salah satu program di mana adik-adik bisa ngecek kehadiran adik-adik, atau bisa bukan ngecek kehadiran ya, maksudnya buat orang tua adik-adik nih, misalnya kata mama, kamu masuk gak les kemarin? Nah, mamahnya itu biar percaya ya, kasih aja akun dari adik-adik, nanti mamahnya bisa ngecek tuh di Present TD, ini berupa aplikasi ya, di aplikasi Present TD itu nanti ada kehadiran adik-adik. Kemudian selain itu adik-adik juga bisa mendapatkan rangkuman materi ya. Jadi kalau adik-adik nih biasanya males kalau baca buku buka-buka lembaran buku gitu ya. Sekarang kan semuanya serba gadget gitu ya. Boleh download materi di Present TD. Ya, itu untuk khusus yang sudah bergabung di Bimbel Tridaya. Nah, kalau berikutnya Tridaya Learning Solution itu ada yang dinamakan dengan ASTIDI ya. ASTIDI ini adalah berbagai kami gunakan atau Tridaya menggunakan berbagai aplikasi, berbagai media. Ini ada web, ada aplikasi, bahkan adik-adik bisa nanya PR langsung melalui live class. Jadi nanti adik-adik yang tidak belajar di Bimbel Tridaya privat ataupun yang sudah belajar di Bimbel Tridaya tapi masih punya PR banyak ya, belum terbahas nih saat les, boleh menggunakan program ini ya, ASTIDI. Nanti boleh tanya pertanyaannya
bisa masuk ke web, bisa menggunakan aplikasi, bisa juga live Zoom, langsung nanya langsung. Ya, ini untuk melihat untuk meringankan tugas adik-adik yang memang sekarang tuh pasti banyak PR banget. Ya, berikutnya ini program yang bisa diikuti oleh semua, ya, bukan hanya yang sudah bimbel, ya, ataupun yang sudah masuk di TDA. Ini yang orang luar juga bisa. Ya, ini adalah tips dan trik di mana nanti adik-adik bisa belajar dengan cara yang mudah, ya, cepat paham, karena di situ akan ada tips dan trik bagaimana cara belajar, bagaimana cara meningkatkan keterampilan melalui program Trik TV. Ya. Nanti bentuknya singkat, jadi adik-adik nggak akan jenuh tuh lihatnya, di dalam berapa detik aja adik-adik sudah bisa menguasai berbagai materi ataupun berbagai keterampilan melalui program Trik TV, ya. Nanti itu bentuknya adalah video singkat di TikTok ataupun di IG. Mungkin adik-adik kalau yang suka pakai TikTok itu udah biasa banget ya, pasti videonya masih singkat, cepet kita lihatnya enak juga ya, karena durasinya memang hanya sebentar. Gitu ya. Ini ada Trik TV. Oke, berikutnya ini untuk yang adik-adik yang baik yang sudah bergabung di DM maupun yang belum. Adik-adik kalau mau mencoba kira-kira aku dibandingkan sama yang lain sudah ada di mana ya posisinya. Nah, ini adik-adik bisa ikutan POTD, ya. POTD ini memberikan kesempatan kepada adik-adik buat ikutan PO kapan saja, di mana saja, ya. Jadi bisa ikutan POTD. Oke, itu yang kelima. Berikutnya keenam itu adalah program yang sekarang adik-adik lagi ikuti nih. Ini adalah salah satu program terbaru dari Tridaya Learning Solution, di mana adik-adik mendapatkan berbagai ilmu, berbagai tips, berbagai trik, ya, dalam rangkaian beberapa waktu gitu ya. Itu bisa secara live dalam ataupun nanti adik-adik bisa ikutin di YouTube channel Tridaya Online, ya. Ini melalui program yang namanya Suplemen TV. Nah, adik ini kan maksudnya suplemen ya, biar sehat jasmani dan rohani. Oke. Nah, itu adalah produk baru nih dari Tridaya. Adik-adik bisa manfaatkan. Nanti untuk yang sudah les di bimbel, di privat, PDL itu akan dapat infonya lebih rinci di tutornya masing-masing. Nanti kita boleh nanya nih, kalau misalnya mau nanya PR, mau ikutan PO atau seperti apa, boleh nanti tanya-tanya lagi ya. Oke, adik-adik, ini sudah jam berapa ya? Sudah pada ngumpul gitu ya? Wah, udah lumayan nih yang ngumpul, sudah 54 orang ya. Terima kasih banyak nih adik-adik. Sebelum dimulai, coba kita sapa-sapa dulu ke narasumber kita hari ini ya. Coba kakak sapa dulu. Sudah ada Miss Nana dari Studio 1. Hai. Halo Miss. Halo Teh Nurli, halo semuanya. Ya, alhamdulillah Miss. Sehat? Sehat Miss. Alhamdulillah. Oke, nah Miss Nana sudah siap tampaknya ya akan membahas tentang KKM untuk jenjang SMP. Silakan Miss. Ya, terima kasih Teh Nurli. Halo adik-adik semuanya, salam kenal. Perkenalkan nama kakak Miss Nana. Kakak dari Bimbel Tridaya Katamso. Nah, kali ini kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas soal-soal AKM numerasi atau matematika ya. Mungkin kalian ada yang sudah familiar dengan istilah AKM atau mungkin ada yang baru dengar istilah AKM. Nanti sedikit Miss akan ulas AKM itu apa sih gitu, biar kalian yang baru masuk ke jenjang SMP atau mungkin ada yang udah kelas 8, kelas 9 jadi lebih tahu AKM itu seperti apa. Nah, kita lihat PowerPoint-nya ya. Silakan kakak operator PowerPoint-nya. Jadi, sebelum kakak mau ngebahas soal-soal AKM numerasi, kakak akan menjelaskan tentang AKM itu sendiri. Nah, ada yang tahu nggak AKM itu kepanjangan dari apa adik-adik? Halo? Ada yang tahu? AKM itu kepanjangan itu dari... kelihatan di PowerPoint-nya. Oh, belum ada kakak PowerPoint-nya kakak? Oh, udah? Baru keluar ya? Udah, Jadi, ada yang udah kelihatan? Udah kelihatan semua ya? Kompetensi minimum.
Yes, good, betul. Asesmen kompetensi minimum ya. Nah, kalau dari gosip yang beredar, katanya AKM itu adalah pengganti UN. Benar nggak sih? Jadi kan UN itu faktanya dari tahun 2020, sambil digeser ya kakak. Udah yang slide ketiga. Ya. Faktanya UN dari tahun 2020 itu sudah dihapuskan ya. Jadi kakak-kakak kelas kalian yang kelas 9, kelas 12, kelas 6 atau yang adik kelas yang kalian yang kelas 6 itu sudah nggak ada UN tahun 2020. Nah, apakah betul dengan UN dihapuskan terus jadinya diganti sama AKM? Nah, faktanya setelah UN dihapuskan tahun 2020 ternyata memang muncul AKM. Nah, tapi UN dan AKM ini berbeda fungsinya ya. Kalau kita tahu UN itu adalah alat ukur capaian pendidikan berupa asesmen nasional. Jadi berlaku untuk semua siswa kelas akhir di seluruh Indonesia ya. Ingat ya, semua siswa kelas akhir di seluruh Indonesia itu UN. Sedangkan kalau AKM sendiri, asesmen kompetensi minimum ini itu meliputi survei karakter dan survei lingkungan dan ternyata tidak berlaku untuk kelas akhir ya. Jadi bukan untuk kelas 6, bukan untuk kelas 9 dan bukan untuk kelas 12. Jadi buat kelas berapa dong? Nah, buat kelas berapanya kita lihat slide berikutnya ya. Jadi ternyata AKM ini diperuntukkan untuk kelas 5, kelas 8, kelas 11. Nah, berarti kalau adik-adik yang kelas 7 terus yang kelas 9, aduh aku nggak usah belajar AKM dong. Tentu tetap harus belajar. Jadi untuk yang kelas 7 biar persiapan nanti untuk kelas 8. Nah, untuk yang kelas 9 berarti untuk persiapan nanti pas jenjang SMA ya. Nah, AKM ini sifatnya memang nasional sama kayak UN ya. Terdiri dari literasi dan numerasi untuk berlaku untuk semua siswa tadi ya, kelas 5, 8 dan 11. Nah, tapi nanti hanya siswa-siswa terpilih yang akan ikut AKM ini. Jadi sistemnya berupa sampel ya adik-adik. Jadi belum tentu semua anak kelas 5, semua anak kelas 8, semua anak kelas 11 itu akan AKM. Jadi memang akan diambil sampel ya. Nah, siapa yang terpilih untuk sampel? Belum tahu juga. Itu tergantung kebijakan pemilihan sampelnya. Jadi kalian nggak akan tahu nih apakah kalian akan terpilih atau enggak. Jadi alangkah baiknya lebih baik siap-siap dari sekarang ya. Nah, itu untuk AKM-nya ya. Untuk survei karakternya sendiri itu nanti yang dilihat adalah dari profil pelajar yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ya. Sasarannya itu adalah sekolah. Dan satu lagi nanti dari AKM ini ada juga survei lingkungan belajar. Jadi ini mah yang dinilai adalah sekolah tersebut, guru-gurunya, termasuk juga kepala sekolahnya, ya. Nah, jadi kalau kita perjelas lagi nih ya, adik-adik, untuk AKM itu sifatnya minimum. Jadi tidak semua konten di kurikulum akan masuk ke AKM. Jadi yang masuk tuh hanya apa? Hanya numerasi dan literasi ya, adik-adik. Numerasi berarti matematika, literasi berarti itu termasuk ke dalam bentuk-bentuk bacaan-bacaan ya, adik-adik ya. Jadi poinnya memang harus membaca. Kemudian mengukur keterampilannya tadi, literasi dan numerasi. Dan di sini yang harus ditekankan bahwa kalian harus punya kemampuan bernalar, ya. Bernalar di sini berarti menyangkut terutamanya dalam teks dan angka, ya. Dan tadi seperti Miss sudah sampaikan, ini sifatnya sampel. Jadi akan dipilih siswa-siswa kelas 5, kelas 8, kelas 11 yang dinilai cocok untuk mewakili dari masing-masing sekolah ya. Dan satu lagi nih poin utamanya adik-adik, AKM ini tidak menilai personal diri kalian. Jadi nggak akan menilai kalian itu bagus atau enggak per orang ya adik-adik ya, karena yang dinilai itu adalah keseluruhan sekolah kalian ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau misalkan aduh nanti AKM aku jelek gimana, aku nilainya kecil gimana, jangan terlalu khawatir. Walaupun tetap harus bagus ya hasilnya, karena nanti yang dinilai adalah karakter secara umum dari sekolah kalian, ya. Nah, untuk bentuk soal AKM sendiri nanti biasanya ada bentuk objektif. Objektif itu pilihan ganda, ya, biasa ya. Pilihan ganda biasa ABCD atau pilihan ganda kompleks. Jadi
pilihan-pilihan Oh, yang ini. jawabannya lebih dari satu, itu mungkin banget ya nanti ya untuk soal objektifnya. Lalu ada juga tipe soal menjodohkan atau memasang-masangkan antara soal sama pilihan jawaban yang udah disediakan. Itu menjodohkan ada dan ada esai juga. Gitu ya, adik-adik ya. Oke, nah untuk komponen AKM-nya sendiri nanti yang numerasi itu poin-poinnya biasanya yang suka keluar itu materi bilangan, pengukuran dan geometri, data, aljabar itu biasanya suka keluar. Nah kalau yang literasi itu nanti kontennya adalah teks informasi dan teks sastra ya. Nah aspek kognitif yang dinilai dari kalian itu adalah aspek pemahaman kalian, aplikasi dan penalaran kalian ya, itu untuk numerasinya. Sedangkan untuk literasinya yang dinilai itu adalah aspek menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, kemudian ada evaluasi dan refleksi ya. Nah, konteksnya isi pertanyaannya nanti apa? Nah, ini bisa personal, bisa sosial kultural atau scientific ya. Seperti itu adik-adik kurang lebih gambaran tentang AKM. Jadi kesimpulannya apa adik-adik? Kalau AKM tadi berlaku untuk semua kelas atau enggak adik-adik? Halo? Tidak. Tadi sampelnya diambilnya dari kelas berapa adik-adik? 8. 8? 5, 8, 11. Good, sama 11. Ya. Ada dua jenis yang dinilai tadi, ada numerasi, satu lagi apa? Numerasi dan literasi. Iya. Nah, untuk kesempatan kali ini bersama Miss Nana, kita akan sama-sama membahas soal AKM tipe numerasi. Ya, nanti soalnya akan ditampilkan di layar Zoom juga. Jadi kita akan bahas bareng-bareng soal AKM numerasi itu kayak gimana sih? Hitung-hitungannya kayak gimana sih? Nah, kalian boleh sambil siapin alat tulis buat potret-potret jawabannya ya. Oke, langsung kita mulai ya soalnya ya. Oke, sebentar kakak buka soalnya dulu. Nah, kita lihat soal yang pertama. Silakan dilihat. Sudah tampil di layar soalnya adik-adik? Sudah, oke. Ada foto ya di situ ya. Kita lihat bareng-bareng. Di situ ada foto cewek berseragam OSIS SMP ya ini ya. Nah, dia teh fotonya perbandingannya, itu ada perbandingannya A sama B ya. A itu panjang, B itu lebarnya. Katanya A-nya adalah 2 cm, B-nya adalah 3 cm. Nah, pertanyaannya. Nah, ini tipe objektif ya. Di antara ukuran foto berikut, dia memiliki rasio senilai dengan foto tersebut yang mana? Nah, adik-adik udah kelihatan? Nah, di situ ada option A, B, C, D. Kita tuh harus cari yang manakah yang rasionya 2:3. Karena di situ ditanyakan, kita harus cari yang rasio itu perbandingan ya. A banding B-nya adalah 2:3. So, udah kelihatan kira-kira jawabannya yang mana adik-adik? Yang rasionya 2:3 untuk nomor 1? Ayo, ada yang mau tebak? Untuk yang A, 3 kali 4, B, 4 kali 6, C, 5 kali 6, atau D, 6 kali 8. Manakah yang kalau kita sederhanakan, rasionya menjadi 2:3? Kira-kira yang mana adik-adik? Yang B. Yang B. Kenapa yang B? Nah, jawabannya betul yang B. Karena kalau yang B ini kita masukkan, ya 4:6. 4/6. Kita sederhanakan. Kalau nyederhanain berarti caranya dibagi ya. Atas dan bawah pembilang penyebut dibagi dengan angka yang sama. 4/2, 6 juga dibagi 2. 4/2, 2, 6/2, 3. Jadi jawabannya cocok ya, 2:3. Jadi jawabannya betul ya, B. Tuh. Gimana? Nomor 1 mudah ya adik-adik ya. Ingat ya, tidak semua soal AKM susah. Kelihatannya panjang padahal jawabannya oh gitu doang gitu ya. Jelas ya untuk soal nomor 1 ya. Jawabannya yang B ya, 4 kali 6. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Ini agak panjang. Silakan dilihat soalnya sudah muncul belum? Nah, ini lumayan ya. Ini kalian harus bisa mencerna soalnya ya.
Sambil nunggu soalnya muncul, ini pertanyaannya nomor 2. Ini ayah ingin membeli mobil baru. Berdasarkan dana yang tersedia, ayah harus menyeleksi 5 merek mobil dan mendapat dari brosur yang tersedia ya. Nah, pertimbangan untuk mengambil keputusan ayah, itu salah satu kriterianya adalah mobilnya harus hemat bahan bakar. Jadi, clue-nya cari yang hemat bahan bakar. Nah, jika kamu diminta tolong oleh ayah untuk memilih 5 merek mobil di atas, kira-kira merek mobil mana yang kamu pilih? Nah, sudah kelihatan. Silakan adik-adik dilihat, ini ada 5 merek mobil. Alfa, Beta, Ceria, Delta, Echo ya. Harganya ada, dan di situ ada keterangan, dia tipe manual, ada yang 4 dudukan, ada yang 6 dudukan, dan ada penggunaan bahan bakar. Karena di sini kita carinya yang hemat BBM, jadi kalian harus hitung dari penggunaan bahan bakarnya, dari bensin yang dipakainya ya. Coba kita cek satu-satu ya dari jawabannya ya. Sambil kalian lihat, boleh sambil dipilih-pilih kira-kira mana yang paling hemat. Oke, di sini kita mobilnya ada Alfa, Beta, dan Gamma. Nomor 2 ya. Alfa, Miss tulis abjadnya aja ya. Alfa, kok Alfa, Beta, Gamma. Alfa, Beta, Ceria, Delta, sama Echo ya. ABCD, ini tipe mobilnya ya. Nah, di situ untuk penggunaan bahan bakarnya ada yang dalam kota, sama ada luar kota. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari keterangan soalnya ya. Untuk mobil yang pertama, mobil Alfa. Coba dilihat adik-adik gimana keterangan mobil Alfa. Katanya kalau Alfa itu adalah, yang Alfa ya, Alfa itu 0,083 liter per km. Ya, artinya dia teh untuk 1 kilometer ya itu membutuhkan bensin sebanyak 0,083 liter ya. Nah, sekarang kita tentuin nih, berarti kalau 1 liter bensin itu bisa menempuh berapa kilometer? Kita sebut ini X ya. Nah, caranya kalian bisa pakai perbandingan aja ya. Ini perbandingan senilai, jadi kalian bisa langsung kali silang. Jadi untuk cari X-nya adalah, ini dikali silang ke sini, 1 kali 1 berarti 1, 1 dibagi 0,083. Berarti ini dapat 12, sekian ya, sama Miss dibuletin aja ya. Berarti percuma kamu masuk jam segini. Dapat 12 km ya. Jadi di sini Miss tulis dalam kotanya 12 km ya. Kenapa sama Miss harus diubah per 1 liter? Supaya sama dengan mobil yang lainnya ya. Oke, sekarang untuk yang luar kota, di situ katanya 0,056 liter per kilometer. Berarti ini artinya 0,56 liter untuk 1 kilometer. Berarti kalau 1 liter, berapakah dia jarak yang ditempuhnya? Sama ya, berarti kalian kali silang. Gini, berarti 1 kali 1 itu 1. 0,056 kali X berarti 0,056X. Jadi X-nya 1 dibagi 0,056, ini dapat 17 km. Nah, ini Miss sudah tulis di sini. Untuk mobil Alfa, dalam kotanya jadi 1 liter bensin 12 kilo, luar kota 17 kilo. Sekarang kita cek mobil Delta. Coba adik-adik lihat di keterangannya mobil Delta, mobil Beta dulu, maaf. Mobil Beta gimana untuk mobil Beta? Katanya mobil Betanya berapa? Miss salah ya, ini harusnya yang Beta dulu ya. Aduh, maaf ya. I'm sorry ya, ini salah nulis. Ini harusnya yang Beta dulu ya, Miss nulisnya ya. Berarti ini harusnya Beta. Oke, ini Beta. Berarti ini Miss tulis di Beta ya. Beta. Ini 12 kilo. Ini berapa? 17 kilo. Oke, sekarang adik-adik lihat yang Alfa. Yuk, dilihat yang Alfa gimana?
1:17 km. Berarti 1 liter 17 km untuk dalam kota. Ini mah enak, langsung tulis. Alfa ini 17. Kemudian yang ini, yang luar kotanya 1:24. Berarti 1 liter untuk 24 km. Udah ya, yang alfa ya. Ini yang beta tadi udah. Sekarang yang C, yang ceria. 180 km untuk 10 liter. Berarti 1 liternya berapa kilo adik-adik? Kalau yang ceria. Mobil ceria dalam kotanya 180 kilo per 10 liter. Jadi kita bagi 10, berarti ini dapat 18 km. Nah, untuk yang luar kotanya berarti 200 km per 10 liter. Kita bagi 10, berarti ini dapat 20 km. Ya. Nah, sekarang kalau yang mobil Delta. Delta itu 14 km per liter. Langsung, ini mah enak. 14 km, luar kotanya 16 km. Kemudian satu laginya mobil Eho. Eho itu 75 km per 5 liter. Jadi kita bagi 5. 75 bagi 5 berarti ini 15 km. Sedangkan untuk luar kotanya 125 dibagi 5 itu dapat 25 km. Nah, sekarang kalau udah gini, sekarang kalian tinggal pilih. Kira-kira mana yang paling hemat? Ada yang bisa tebak? Halo, adik-adik masih ada? Yep. Lihat nih, alfa ini 17 sama 24. Beta 12 sama 17. C ini 18 sama 20, ini yang D 14 sama 16. Kemudian yang E 15 sama 25. Nah, kriteria mobil yang hemat berarti jarak yang dia tempuh itu harus makin jauh atau pendek adik-adik? Jauh. Jauh, karena kan harus si bensinnya harus terpakai bensin sedikit tapi jaraknya harus jauh gitu ya. Nah, sekarang kita jumlah-jumlahin aja biar kelihatan nih mana yang paling jauh jaraknya ya. 17 tambah 24 berapa adik-adik? 41 ya. 12 sama 17 ini 29 km. 18 sama 30 38. 14 sama 16 ini 30. 15 sama 25 40. Nah, kelihatan dong yang paling jauh mobil yang mana berarti adik-adik? Yang mobil Alfa. Oke, good. Jadi jawabannya nomor 2 adalah belinya mobil Alfa, ya. Karena jarak tempuhnya dia paling jauh, berarti paling hemat bensin, ya. Jelas ya adik-adik ya, untuk nomor 2 ya, lumayan ya nomor 2 ya. Nah, itu tipe yang harus analisis ya. Nggak segampang langsung, oh lihat harganya paling murah. Nah, karena ternyata harus dihitung jarak kilometer bensinnya ya. Oke, nomor 2 sudah ya. Ada yang mau nanya dulu? Sebelum kita lanjut ke nomor 3. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 3 yuk. Silakan dilihat soalnya ya. Ini Miss hapus ya. Ya, kita lihat soal nomor 3. Di situ ada tentang membuat kue. Ya, jadi katanya untuk memeriahkan hari proklamasi kemerdekaan, Ibu ingin membuat bolu pisang. Dari hasil penelusuran di web, untuk Ibu memperoleh daftar bahan. Kalau untuk membuat satu loyang bolu pisang berukuran 20 x 20, ya, itu bahan-bahannya seperti ada di situ ya. Jadi ini loyangnya adalah 20 cm x 20 cm. Nah, untuk ukuran 20 x 20 cm yang diperlukan adalah, kita sorotinya tepungnya ya, tepung sama gulanya ya. 200 gram tepung dan 100 gram gula pasir. Nah, ini ya. Nah, ternyata setelah dicek, loyang yang dimiliki Ibu ukurannya nggak sama kayak gini. Loyang yang dimiliki Ibu ternyata ukurannya adalah setengahnya ya. Di situ katanya loyang yang dimiliki Ibu ukurannya adalah 10 cm x 20 cm. Ya, seperti inilah ya, kurang lebih ya. Jadi setengah dari yang seharusnya. Nah, pertanyaannya, kalau Ibu mau bikin kue ya sebanyak 3 bolu pisang dengan loyang yang dia miliki,
maka tepung dan gula yang dipakai berapa? Yuk, ada yang mau hitung dulu? Silakan. Bikinnya 3 loyang ya, tapi loyangnya loyang kecil gini. Nah, kalau loyang kecil gini, berarti tepung sama gulanya butuhnya berapa? Gitu adik-adik. Ada yang bisa nebak jawabannya? Karena ini cuma setengahnya, berarti tepung sama terigunya tinggal kita apain adik-adik? Karena cuma bagi dua, betul sayang, ini tinggal dibagi 2 aja Miss, kan cuma setengahnya ya. Berarti 100 gram, yang ini gulanya jadi 50 gram. Nah, terus kan bikinnya 3 kue. Ya udah, kalian langsung kali 3 aja ya. Ini untuk 1 loyang, berarti kalau 3 loyang kita kali 3 kali 3. Berarti tepungnya menjadi 300 gram dan gulanya adalah 150 gram. Jadi jawabannya adalah yang B ya, yang bebek. Jelas ya gitu ya adik-adik ya. Nomor 3 lebih mudah ya dibanding nomor 2, panjang tadi ngitungnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Silakan dilihat soalnya nomor 4. Nah, ini ada jembatan Ampera. Ini adalah jembatan terpanjang ya di Provinsi Sumatera Selatan Indonesia ya. Nah, di jembatan ini ceritanya menghubungkan kawasan seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Itu ada gambarnya ya. Nah, ceritanya ada gambar mobil di situ. Bukan gambar mobil, ada mobil yang lewat jembatan. Ya, untuk nomor 4. Di situ ada mobil ya yang melewati jembatan ya. Nah, jika mobilnya diketahui ini mobil. Tinggi sebenarnya mobil itu adalah 1,5 meter. Ini Miss tulis resep itu tinggi sebenarnya ya. Dan tinggi pada gambar ya. Ternyata di gambar, tinggi di gambar itu adalah 1 satuan. Nah, sedangkan untuk jembatannya ya, pada gambar dia digambar dengan ukuran 42 satuan. Pertanyaannya, berapakah tinggi sebenarnya dari jembatan? Ada yang bisa jawab ini adik-adik? Jadi ada mobil, ada jembatan. Mobilnya udah ada ukuran sebenarnya sama di gambar. Kalau jembatan, baru ada ukuran di gambarnya. Pertanyaannya, jembatannya ukurannya berapa meter sebenarnya? Nah, kalian ini namanya konsep kesebangunan. Nanti kalian akan mempelajarinya di kelas 9 ya. Nah, tinggal kalian bandingkan saja di sini ya. Kalian cukup bandingkan berarti tinggi sebenarnya untuk mobil ya, ditulis di sini ya. Tinggi sebenarnya mobil dibanding tinggi sebenarnya dari jembatan. Kalian bandingkan dengan tinggi pada gambar ya. Tinggi pada gambar untuk mobil dibanding tinggi pada gambar untuk jembatan. Nah, silakan tinggal dimasukkan angka-angkanya. Coba silakan kalian coba hitung dulu. Ada yang udah ketemu kah? Cung, ayo, ada yang udah dapat? 63 meter. 63 meter? Betul, kita cek ya. Berarti ini tinggi sebenarnya mobil 1,5 meter, tinggi sebenarnya jembatan kita sebut X. Lalu di sini tinggi gambar mobil 1, jembatannya 42 gini ya. Tinggal dikali silang. 1 kali X berarti 1X. Nah, ini 1,5 kali 42. Jadi hasilnya 63 meter. Sip, nomor 4 mudah banget ya. Sekarang kita lanjut aja ke nomor 5. Nah, ini adalah skema hidroponik ya. Jadi untuk membuat rangkaian hidroponik seperti ini dibutuhkan pipa-pipa dan sambungannya ya. Kalian bisa lihat di situ soalnya. Nah, gambar di atas menunjukkan desain rak hidroponik dengan 4 baris pipa paralon besar. Nah, untuk menghubungkan 4 pipa besar tersebut ada sambungan-sambungannya. Ya, dilihat di situ sambungannya yang warna kuning ya. Ada 3 sambungan yang dipakai untuk pipa-pipa tersebut. Nah, sekarang yang harus kalian lihat, yang sambungan warna abu-abu aja. Yang ini nih, yang lainnya cuekin dulu ya. Nah, di situ sambungannya, yang sambungan berbentuk persegi panjang, ini adalah pipa berukuran 0,5 inch. Pipa tipe ini biasanya dijual meteran
langsung 4 meter ya. Jadi dijualnya langsung per 4 meter. Nah, jika satu potong pipa kecil ini panjangnya adalah 20 cm, ya, apakah cukup hanya membeli satu pipa ukuran 1 inci untuk membuat rak hidroponik 20 paralon besar? Ya, cukup nggak nih? Jadi kalau mau bikin 20 paralon besar, apakah cukup membeli 4 meter ini gitu? Kata kalian cukup nggak? Ayo, ada yang mau nebak? Cukup nggak sih? Kalau mau bikin sambungan 4 pipa paralon 20 pipa paralon besar dengan ukuran 4 meter ini cukup gitu. Kira-kira cukup nggak menurut adik-adik? Ayo, cukup nggak? Nah, untuk tahu cukup atau enggaknya, adik-adik lihat dulu ya. Untuk 4 pipa besar, kan itu digambar 4 pipa besar ya adik-adik. Sambungan yang bentuk persegi panjang ini ada berapa sih adik-adik? Coba dihitung adik-adik, sambungan persegi panjangnya ada berapa? Yang bentuk persegi panjangnya ada 1, 2, 3 ya adik-adik ya? 3, betul? Ya? 3 ya? 1 itu di kanan kiri ya, yang sebelah sananya itu ada 2, di yang sebelah sananya 1 ya. Kalau yang bawahnya dihitung juga nggak adik-adik? Jadi 3 atau 4? Ayo, Miss tanya. Hai. Masih ada nggak ini? Jadi 3 atau 4? Yang lihat di gambarnya, yang bentuk persegi panjang yang abu-abu kayak gini ada berapa? 3 atau 4? Kanan 2, kiri 2 ya? Berarti 4? Berarti 4 kali ukurannya 20 cm ya adik-adik ya. Berarti 60. 4 kali 2 kok 60. 4 kali 2 itu berapa? 80 cm. Nah, tadi kan mau bikinnya 20 pipa. Berarti 20 pipa kita bagi 4 pipa, itu berarti 5 ya. Jadi harus 5 kali lipatnya ini ya. Karena tadi untuk 4 pipa 80 cm, berarti kalau 20 pipa 5 kali lipatnya. 80 kali 5, 400 cm. Tadi pipanya per 4 meter. 4 meter kan 400 cm ya. Berarti pas ya adik-adik ya. 400, ini juga 400. Jadi jawabannya pas 400 cm. Jadi cukup beli satu. Ya, jelas sampai sini adik-adik? Halo? Hai, masih ada? Iya. Jelas. Ya, good, tip. Nah, sekarang lanjut nomor 6. Nomor 6 gampang banget. Ini mah kayaknya Miss yang ngajarin juga pada bisa jawab deh. Sok, lihat dulu soalnya, nomor 6. Ini adalah ringkasan gas rumah kaca pada tahun 2019. Ya, udah kelihatan soalnya? Karena kalian harus lihat diagram ini. Nah, pertanyaannya nih, berdasarkan diagram lingkaran di atas, ini mah nggak ngitung ya, lihat aja. Apa nama gas penyumbang terbesar untuk efek rumah kaca? Lihat di gambar. Udah sih, belum lewat karbon dioksida. Good, lanjut. Kita lanjut nomor 7 sekarang. Nomor 6 terlalu mudah lah ya. Sekarang nomor 7 nih ya. Perhatikan grafik di bawah ini. Ini adalah grafik yang menunjukkan konsentrasi gas CO2 dari tahun 1750 sampai tahun 2020 dalam satuan ppm atau part per million atau bagian per juta ya. Nah, pertanyaannya, bandingkan bagian grafik pada tahun 1770 hingga tahun 1950 dengan bagian grafik yang dinyatakan dari tahun 1950 hingga tahun 2010. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang kenaikan konsentrasi gas CO2-nya? So, coba diamati dulu grafiknya. Ini mah bercerita ya. Ini berarti salah satu bentuk yang esai. Menurut kalian gimana kenaikan konsentrasi gas CO2-nya? Yuk, ada yang mau jawab? Nomor 7. Nah, kalian disuruh ngebandingin dari tahun 1770 sampai 1950. Terus dibandingkan dengan tahun 1950 sampai 2010. Ya, coba kalian lihat dulu konsentrasi gas CO2-nya ya, per tahunnya ya. 1750 berapa itu adik-adik? Konsentrasi CO2-nya. Kelihatan nggak? Tahun 1770, berapa angkanya? Yuk, kelihatan?
Kalau yang 1770 itu angkanya itu antara 200 berapa sama 200 berapa? Bentar, Miss lihat dulu grafiknya. Nah, kalau yang 1770 itu antara 270 dan 290. Berarti ini angkanya di 280 ppm ya. Sedangkan yang 1950 itu angkanya antara 290 sama 310 ya. Berarti ini 300 ppm. Nah, kalau diselisihkan, berarti kita buat selisihnya ya, 300 kurangi 280, jadi 20. Nih ya, kenaikannya ada sekitar 20 ppm ya. Oke, sekarang kita lihat yang dari 1950 sampai 2010. Ini ya 1950, 300 ppm. Kalau yang 2010 berapa ppm itu adik-adik? Antara 370 sampai 390 berarti 380 ppm. Nah, kalian tinggal kurangkan aja. Berarti 380 kurangi 300. 80 ppm. Nah, berarti kesimpulannya gimana adik-adik? Konsentrasi kenaikan CO2-nya gimana? Naik apa turun? Hai? Naik apa turun? Naik ya. Miss, aku mah nggak usah ngitung juga udah kelihatan naik. Ya boleh ya. Tapi kan ini biar lebih berdasarkan data, jadi dilihat kenaikannya kayak gini ya. Walaupun sebenarnya kamu nggak usah ngitung juga udah kelihatan, itu mah grafiknya naik nih, pasti konsentrasi CO2-nya naik ya. Oke ya, jelas ya, nomor 7 ya. Sekarang kita lanjut aja nomor 8. Ini 8 nggak usah ngitung deh. Kita lihat ya. Perhatikan data diagram lingkaran sumber emisi CO2 pada tahun 2010 berikut ini. Pertanyaannya, apa penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca dalam sektor ekonomi? Nah, coba dilihat grafiknya adik-adik. Di situ penyumbang terbesarnya apa? Yang menyebabkan efek rumah kaca. Ini semuanya sektor ekonomi ya. Berarti yang paling besar apa di sini presentasinya? Listrik dan panas. Produksi listrik dan panas. Yang mana yang paling besar? Ya, produksi listrik dan panas, betul ya. Kalau yang paling kecil, yang B pertanyaannya, emisi terkecil gas rumah kaca. Yang paling kecil berarti adalah? Itu yang warna hijau. Warna hijau itu bangunan. Ya, sip, good. Asik, beres ya, nomor 8. Nggak usah ngitung ya. Next, nomor 9, silakan dilihat adik-adik. Nomor 9 ini selanjutnya tentang soal sampah ya. Jadi ini ada waktu dekomposisi. Nah, setiap material sampah akan mengalami penguraian. Materi sampah bisa berupa organik atau anorganik. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut dengan waktu dekomposisi. Nah, berikut adalah waktu dekomposisi dari material sampah plastik. Terus itu ada baja, ada kaleng aluminium, dan ada kulit sintetis. Kelihatan ya di situ ya angka-angkanya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita lihat pertanyaannya apa? Sebentar. Pertanyaannya sampah anorganik. Sebentar. Nah. Sebentar adik-adik, soalnya kepotong yang punya Miss Nana. Nah, ini teh ceritanya ada tentang popok bayi yang sekali pakai ya. Ya, jadi ini ada tentang popok bayi yang sekali pakai. Popok bayi di situ kan tidak ada di grafik ya. Nah, ceritanya popok bayi ini waktu dekomposisinya itu lebih lama dari plastik tapi kurang dari kulit sintetis. Ya. Berarti kira-kira waktu dekomposisi dari popok bayi itu yang mana? Coba adik-adik. Jadi A, B, C, D yang mana dipilih adik-adik? Berarti ini ada plastik, terus ada popok, ada kulit. Nah, si popok teh ada di antara plastik sama kulit ya guys. Nah, yang mana jadi? Tadi ada yang udah jawab ya? Apa jawabannya? 475, betul ya, karena kan plastik itu 400 ya waktu dekomposisinya, kalau kulit 500, nah berarti popok tuh antara 400 dan 500, yang mungkin jawabannya adalah 475. Alhamdulillah selesai nomor 9 ya, tidak terlalu susah. Sekarang kita lanjut ke nomor 10.
Silakan dilihat. Nah, nomor 10 ini ada tentang bumi, ya. Jadi bumi kita seperti yang kalian sudah tahu, 30% itu berupa daratan, ya. Kemudian berarti sisanya 70% itu berupa air. Itu ya adik-adik ya. Nah, pertanyaannya, jika 97% dari air adalah air laut, oke, berarti ini airnya kita bagi, jadi ada air laut sama air tawar. Air lautnya adalah 97%, ya. Dan berarti air tawarnya berapa persen adik-adik? 3%. 3%. 3%, betul. Kenapa 3%? Karena jumlahnya harus 100, ya. Ya. Nah, ini jumlahnya harus 100%. Pertanyaannya, berapa persenkah air tawar yang menyelimuti bumi kita? Yuk, siapa yang bisa ngitung? Yang ditanya, dari 3% ini berarti berapa persen air tawar di bumi kita? Nah, cara ngitungnya gimana adik-adik? Caranya kalian pakai perbandingan aja ya, biasa ya. Karena ini yang ditanya air tawar. Nah, pakai biasa ya, rasio yang ditanyakan dibagi rasio yang diketahui kali nilai. Di sini yang ditanya adalah air tawar, rasionya. Rasionya kita ambil persentasenya aja ya. Berarti berapa rasio air tawarnya? Air tawarnya 3%, Kak. Berarti 3 per... Nah, ini udah diketahui bahwa total air 70%, berarti rasio yang kita pakainya adalah totalnya, berarti 100%, berarti di sini 3 per 100 kali 70. Ya, gitu ya. Nah, terus tinggal gimana adik-adik berarti kalau udah gini? Ada yang boleh dicoret nggak? Halo? Ada yang boleh dicoret? 70. Ini nolnya dicoret aja, berarti 3 kali 7, 21, 21 bagi 10, berarti 2,1%. Ya, jadi air tawar di bumi kita itu sebesar 2,1%. Ya, begitu adik-adik untuk soal nomor 10. Kita lanjut ke nomor 11 ya, dikit lagi ya, masih pada semangat ini adik-adik? 5 soal lagi ya. Nah, untuk soal nomor 11 ini lumayan menguras logika kalian. So, coba kita lihat soal nomor 11. Nomor 11 ini ada kode Koper ya, berupa 3 angka. Kode itu berupa angka dari 0 sampai 9 ya. Angkanya nggak boleh ada yang sama ya, jadi nggak boleh angka double. Syaratnya ya, angka ke-1-nya itu adalah kurang dari 5. Berarti kalau angka ke-1 kurang dari 5 yang mungkin kan 0, 1, 2, 3, dan 4 ya, karena kurang dari 5. Lalu angka keduanya adalah bilangan ganjil. Berarti dari 0 sampai 9 yang ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan angka ketiganya adalah 7 atau 8. Jadi bisa 7 atau 8. Nah, kira-kira ada berapa kombinasi angka yang mungkin? Nah, gimana dong caranya? Nah, Miss pakai cara manual aja biar lebih kebayang karena kalian belum belajar kombinasi di SMP ya. Nah, kita mulai dari kombinasi yang pertama 0 ya. Jadi angka depannya nanti 0. Nah, 0 ini pasangannya nanti bisa dengan siapa aja? Bisa dengan 1, 3, 5, 7, 9 gitu kan? 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya adik-adik ya. Kemudian angka ketiganya itu bisa 7 dan 8. Berarti ini bisa dengan 78, ini juga sama, ini juga sama. Nah kalau yang 7 karena nggak boleh kembar, jadi dia cuma boleh sama 8 pasangannya ya. Kalau 9-nya 7 dan 8 gini ya. Kalau udah kita hitung aja, ini sekarang pakai konsep perkalian adik-adik. Ini angkanya ada berapa ini? 1 ya guys, berarti 1 kali, ini ada berapa angka dihitung? 1, 2, 3, 4. Yang 7-nya Miss lewat ya ini ya. Berarti ada 4, 1 kali 4 kali, nah ini sisanya ada berapa? 1, 2, ada 2.
1 kali 4 kali 2 berapa adik-adik? 8. 8. Nah, tapi kan Miss, ini ada 4 pasang. Berarti ini 8-nya kali 4 pasang. 8 kali 4 itu 32 ya. Nah, untuk yang 7 dan 8 ini semuanya satu angka. Jadi 1 kali 1 kali 1. 1. Nah, ini berarti kamu udah dapat kombinasinya ada 32 sama 1 ya. Ini itu baru angka 0. Ya, betul ya. Tenang, nanti polanya sama, jadi nggak usah ngitung 2 kali ya. Sekarang kita cek dulu untuk yang angka 1. Nah, kalau angka 1 gimana? 1 berarti nanti pasangannya dengan siapa? Karena nggak boleh kembar, jadi dia cuma boleh sama 3, 5, 7, 9. Ya, nggak boleh sama 1 lagi, karena nggak boleh kembar. Terus, berarti ini pasangannya bisa sama 78. Ini 78, nah yang 7 sama 8 aja. 9, 7, dan 8. Nah, sekarang kita buat perkaliannya lagi. Berarti ini 1, ini ada 3 ya, yang 78-nya nggak Miss pakai. 1 kali 3 kali, ini ada 2, berarti 6. Nah, ada 3 pasang ini, 1, 2, 3, berarti Miss kali 3, jadi 18. Nah, yang ini 1 kali 1 biasa. 1 kali 1, nah beres ya. Polanya jadi sebenarnya cuma ini adik-adik. Nah, nanti untuk angka yang berapa berikutnya? 0 udah, 1 udah, berarti yang 2 ya. 2 itu akan sama kayak 0 ya. Jadi yang 2 sama kayak 0. Jadi nanti kalian akan dapat satu lagi yang kayak gini nih, yang kayak 0 untuk angka 2. Sebelah sini ya, takut nggak kelihatan. Untuk yang angka 2 itu sama angkanya berarti adalah 32 sama 1 ya. Biar nggak usah bikin lagi ya. Kemudian kalau yang 3 akan sama dengan siapa adik-adik? 3 kan ganjil ya, berarti dia akan sama dengan yang 1. Jumlahnya akan sama kayak yang 1. Jadi untuk angka 3 dia polanya adalah 18 sama 1. Jumlah kombinasinya ya. Kemudian yang terakhir untuk yang angka 4 juga akan sama kayak 0. Jadi yang 4 adalah 32 dan 1. Kalau udah semuanya kalian jumlahkan aja. Kalau bingung boleh ini dijumlahin dulu ya adik-adik ya. 32 sama 1 berarti 33. Ini berarti 19 ya. 33 dan 19. Tadi yang 33 ada berapa adik-adik? Ada 3 ya. Berarti kombinasinya adalah 33, yang jumlah 33 ada 3, ditambah yang jumlah 19 ada 2. Berarti 99 ditambah 38. Jadi hasilnya 137. Ya, gitu ya adik-adik ya caranya ya untuk nomor 11. Sekarang lanjut nomor 12. Kayaknya 12 semuanya pada bisa. Ini tentang FPB, pelajaran SD ya. Sok dilihat ya, 12 ya. Bentar, Miss hapus dulu. 12 silakan dibaca, kayaknya ini pada bisa deh nomor 12. Gampang 12. Ayo, bisa nggak nomor 12? Ibu memiliki 60 permen, ya. Duh, kok susah dibuka? Halo, ini masih pada semangat ini. Ayo 12 boleh coba ngitung dulu. Ibu memiliki 60 permen terdiri dari 24 rasa coklat, kemudian 16 rasa jeruk, dan sisanya adalah rasa mint. Ya, jeruk. Sisanya berarti berapa lagi adik-adik? Permennya yang rasa mint. 20. Halo? Yes, betul 20. Nah, coklat, jeruk, dan mint ini akan diberikan ya, diberikan dengan jumlah yang sama ke masing-masing anak ya. Ya, jadi ini ada 60 permen coklat, terus ada rasa jeruk, dan sisanya rasa mint. Permen tersebut akan diberikan ke beberapa anak dan masing-masing dapat 3 jenis permen yang berbeda tapi dengan jumlah yang sama. Ya, berarti itu konsep FPB. Nah, pertanyaannya berapakah jumlah permen yang diterima oleh masing-masing anak? Nah, berarti kamu harus tahu dulu ada berapa anak yang mau dikasih permennya ya. Nah, berapa anak yang mau dikasih permennya itu adalah FPB-nya. Nah, masih ingat cara nyari FPB 24, 16, sama 20?
Perlu diajarin cari FEB-nya? Atau bisa langsung? Bisa langsung. Berapa FEB-nya? Yuk, coba nggak ada yang tahu? 6. 6? Bukan. 4. 4, betul ya. Langsung ya, karena FEB-nya udah tahu langsung 4, jadi kita langsung bagi 4. 24 bagi 4, 6. 16 bagi 4, 4. 20 bagi 4, 5. Nah, jadi masing-masing anak ini yang 4 orang ini akan dapat 6 coklat, 4 jeruk, dan 5 min. Nah, kalau ditanya berapa jumlahnya, totalnya, jumlahkan 6 tambah 4 tambah 5. Yes, betul. Selesai ya, nomor 12. Sekarang lanjut 13. 3 soal terakhir, semangat guys. Nah, ini ceritanya ada pizza. Nah, kalian mungkin pernah lihat ada promo pizza ceritanya ini ya. Pizza A sama pizza B. Pizza A itu harganya 30.000, pizza B 40.000. Ketebalannya sama, tapi dia beda di ukurannya. Ya. Jadi kalau pizza A itu memiliki ukurannya diameternya 30 cm. Kalau pizza B diameternya adalah 40 cm. Kira-kira manakah pizza yang lebih murah untuk kamu beli? Ayo, ada yang mau nebak? Yang A apa yang B? Yang A itu harganya 30.000. Kalau yang B harganya 40.000. Menurut kalian mana yang murah? A atau B? A. Bukan. Ayo, bukan yang A. Ternyata jawabannya adalah yang B. Miss, kenapa yang B yang lebih murah? Karena ini agak kurang kerjaan ya. Jadi kamu mau beli pizza ngitung luasnya dulu ya. Saking iritnya ya. Jadi kita hitung luasnya dulu ya. Pakai luas lingkaran. Jadi kalau yang A kita hitung luasnya pi r kuadrat karena bentuk lingkaran. Jadi 3,14 kali jari-jarinya 15 kuadrat itu dapat 706,5 cm persegi. Kalau yang B pi r kuadrat juga. Kebayang kita ke Pizza Hut beli pizza ngitung dulu gitu ya. Bentar Mbak saya hitung dulu gitu. Nah ini luasnya 3,14 kali jari-jarinya berarti 20 kuadrat. Dapat luasnya 1256 cm persegi. Nah setelah dapat luasnya kalian hitung harga per luasnya. Nah kan kurang kerjaan ya. Jadi harga per luasnya adalah kalau yang A 30.000 dibagi 706,5 ternyata dapat 42,16 rupiah. 42,46 rupiah ya. Kalau yang B itu harga per luasnya 40.000 dibagi 1.256 adalah 31,84 rupiah. Tah, jadi murah yang B ya. Harganya per senti perseginya, makanya disarankan belilah yang pizza B karena harganya lebih murah per cm persegi. Oke, jelas ya? Agak kurang kerjaan memang ya. Lanjut, 2 soal terakhir adik-adik. Silakan dilihat soalnya. Ibu Hamidah ingin membuat rancangan rumah sendiri. Dia mulai dengan menggambar denah untuk rumahnya ya. Untuk ukuran tanah 15 meter kali 10 meter, kertas yang dia pakai adalah 30 cm kali 20 cm. Agar Bu Hamidah tepat dalam menggambar, maka skala yang harus dipakai Bu Hamidah itu skalanya berapa? Ya, oke, ini bisa hapus. Untuk yang skala, ini kalian cukup bandingkan aja ya. Ups, jatuh, biarin. Nomor 14, ini tanahnya 15 meter, ya, panjangnya. Ini tanah. Ya, tanah panjang 15 meter, lebarnya adalah 10 meter. Terus kita bandingkan sama kertasnya. Panjang di kertas itu adalah yang 30 cm, kalau lebar di kertas itu adalah 20 cm. Nah, sekarang kalian bandingkan masing-masing ya untuk yang panjang sama lebar. Jadi, panjang tanah dibanding panjang yang kertas. Kebalik, biar kelihatan perbandingannya. Yang kecil yang di atas.
Jadi panjang di kertas dibanding panjang di tanah. Panjang tanahnya ya, panjang kertas 30 cm, panjang tanahnya 15 meter. Kalau kita ubah jadi cm berarti 30 banding ini ke cm-in jadi berapa kalau 15 meter? 1.500. Dikecilin berapa jadi ini kalau diperkecil? Coret 5 ya. Jadi 1:50 gitu. Terus sekarang kalau yang lebar, lebar kertas dibanding lebar tanah. Berarti 20 cm dibanding 10 meter, jadi 20 per 1000 ini ya. Dapat, dikecilin juga ini, habis 1, ini dapat 50. Nah, sama ya jawabannya ya. Jadi perbandingannya, skala yang dipakainya, disarankannya adalah 1:50. Ya, gitu deh adik-adik. Next soal terakhir. Ini tentang bilangan bulat. Coba dilihat ya. Dalam kompetisi Liga Inggris ada aturan kalau menang skor 3, kalau kalah negatif 1, dan kalau seri itu 0. Pada musim Liga sekarang ya, Liverpool itu ternyata 2 kali seri dan dapat skor 98. Pertanyaannya berapa pertandingankah yang dimenangkan Liverpool pada tahun tersebut ya? Oke. Berarti kamu punya apa nih? Punya skornya berapa tadi? Skornya 98 ya. Izin nanya. Ya, Kalau boleh. yang nomor 14, kalau si ininya skalanya beda, salah satu skalanya beda, gimana ngitungnya? Oh, Kan oke. tadi sama. Ya, tadi kebetulan skalanya sama, jadi ambil 1:50. Kalau nanti skalanya beda, berarti kamu ambil yang skalanya paling kecil, ya. Pilih yang kecil, kenapa? Biar bisa muat gambarnya. Jangan pilih yang besar, nanti takut nggak muat, ya. Misalkan nanti jawabannya ada 2, yang satu besar, yang satu kecil. Pilih yang skalanya yang kecil, ya. Supaya bisa pas di gambar kertasnya. Gitu, ya. Jelas? Oke, kita lanjut ya. Yang ini 15 jadi gimana guys? Ada yang mau ngitungin? Yang skornya dia teh berarti menangnya nggak tahu berapa, kalahnya nggak tahu berapa, tapi serinya 2 kali. Ya, dari berapa pertandingan ini katanya adik-adik? 36 pertandingan ya. Berarti kamu bisa punya persamaan menang ditambah kalah ditambah 2 kali seri itu skornya adalah 98 ya. Kalau menang skornya 3, berarti 3 menang. Kalau kalah skornya negatif 1, berarti ditambah negatif 1 kali K ditambah 2 kali seri itu 0, skornya 98. Jadi 3M kurangi K sama dengan 98. Itu ya persamaan pertama ya. Nah, tapi tadi kan kamu udah tahu nih, dia pertandingannya 36 kali tanding. 2 kali seri, berarti menang dan kalah ini totalnya berapa adik-adik? Berarti menang dan kalahnya totalnya 34 ya adik-adik. Karena kan dia dari 36 pertandingan, seri 2 kali. Oke? Kalau udah sekarang kalian tinggal pakai eliminasi ya. Kayaknya yang kelas 7 baru dengar nih eliminasi ya. Yang kelas 8 sama 9 juga kayaknya, kelas 8 kayaknya belum juga, tapi nggak apa-apa ya. Jadi eliminasi itu membuang, di sini kita akan buang yang angkanya sama, ini ada K sama K. Nah, kita buang dengan cara menjumlahkan. Kenapa dijumlahin? Biar ininya jadi 0. Ini min K, ini plus K. Min sama plus kan ditambah jadi 0 ya, berarti ini 0. 3M ditambah 1M, ini 1 ya di sini ya, berarti 4M. Tambah 0 sama dengan 98 ditambah 34 berarti 132. Berarti M sama dengan 132 bagi 4. Jadi berapa? 33. Iya. Jadi jawabannya menangnya 33. Kalau kalahnya berarti 1 kali. Ya. Alhamdulillah selesai. Gimana adik-adik? Pusing nggak ngerjain soal AKM-nya? Pusing lah. Enggak ya, mudah-mudahan nggak pusing, dan mohon maaf kalau kakak terlalu cepat menjelaskannya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang masih bingung-bingung, boleh tanya langsung ke tutor-tutornya atau mau ke, pokoknya tanya ke Tridaya ya.
Pokoknya kalian tipsnya untuk AKM ini harus sering banyak latihan soal-soal yang analisis. Terus kalau baca soal harus yang teliti ya, jangan malas baca soal. Ada yang mau nanya dulu sebelum kakak tutup pertemuan hari ini? Ada. Tidak ada, oke. Sip, terima kasih adik-adik. Alhamdulillah udah beres pembahasan kita hari ini. Jangan lupa next week kalau ada acara suplemen online lagi, ikutan lagi ya. Siapa tahu ada tips-tips atau pembahasan-pembahasan yang bermanfaat buat kalian nanti ya. Kakak ucapkan terima kasih udah join kali ini. Semoga bermanfaat. Kenapa Kak? Oh iya. Teh Nurli, halo. Ya Kak. Teh Nurli, silakan. Saya kembalikan ke Teh Nurli. Oh iya, terima kasih Kak. Miss, salah. Baik. Terima kasih banyak. Aduh, alhamdulillah ya. Adik-adik tadi sudah membahas soal-soal tipe-tipe AKM ya. Jadi untuk adik-adik SMP semuanya tetap semangat ya. Gampang kok kalau misalnya kita tahu kuncinya ya. Baik adik-adik, di akhir acara ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah ikut berpartisipasi di acara Suplemen TD ini ya. Nantikan acara-acara Suplemen TD yang lain setiap minggu itu kita akan bagi-bagi ilmu ya. Baik, kakak di sini sebagai MC, alhamdulillah ya kita sudah di akhir acara. Terima kasih banyak. Saya sampaikan juga kepada Miss Nana, terima kasih banyak Miss Nana, semoga sehat selalu ya. Terima kasih juga kepada kakak operator, terima kasih kepada adik-adik semua. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.